nggak masalah. Mau anda bagi, mau nggak anda bagi, mau anda bagi 7 nggak masalah. Yang penting kontennya benar. Sekarang gimana? Ketika dia bilang, coba lihat lanjutannya. Apa? Wa ma yu'minu bitauhidi man lam yu'min bihadil aksam as-salasah. Terus? Tidak bisa dikatakan bertauhid kalau tidak beriman pada pembagian tauhid yang 3. Oke. Kemudian min nususi syar'i. Ini tauhid al-matlub syar'an huwal iman biwahdaniyatillah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa man lam ya'ti bihada, yang enggak mengimani konsep 3 tauhid, yang enggak mempercayai konsep 3 tauhid, falaisa muwahhidan, belum disebut sebagai orang ahli tauhid. Ayo. Oke. Yang enggak mengimani pembagian tauhid, cuy. Iya, sebentar. Tauhid rububiyah Anda paham nggak? Kita yang enggak mengimani, Bentar. kita enggak mengimani Allah rububiyah uluhiyah asma wa sifat, kita kafir dong. Enggak ahli tauhid dong. Anda nggak imani itu? Anda imani rububiyah Allah nggak? Lah, saya mengimani bahwasanya Allah Maha Esa. Namun untuk membagi tauhid jadi 3, saya enggak mengimani. Dengar dulu. Makanya saya tanya tadi kan. Mana ada dari pembagian tauhid? Oke. Saya tanya Anda Kalau ya. ada ulama yang bagi tauhid jadi 3, saya pindah Wahabi, Bang. Dengar dulu ya. Kalau ada ulama yang bagi tauhid dengar dulu. saya pindah Wahabi. Kalau ada umat muslim, dia mengaku muslim, dia pergi ke dukun, minta tolong dukun untuk carikan barang yang hilang, itu apa namanya? Lah, boleh nggak? Bahasanya ini taksimut tauhid, Bang. Taksimut tauhid. Dengar nggak? Makanya orang yang tauhid itu satu, cuman ya. Tauhid itu satu. Pembagian tauhid ini hanya metode untuk menjelaskan ke orang kalau dia salah di sisi kata itu. siapa metode wajib diimani ini loh. Bos. Rububiyah itu wajib, bos, ya. Uluhiyah itu wajib, bos. Asma wa sifat itu wajib. Tapi rububiyah dan uluhiyah itu satu kesatuan. Sejak kapan dibedakan antara rububiyah dan uluhiyah? Makanya kalau orang rububiyahnya benar, itu melazimkan dia uluhiyahnya mana benar. datanya ulama membedakan rububiyah dan uluhiyah? Di mana ulama mengatakan demikian? Atau Quran dan hadis deh yang membedakan ini metode. Tolong cerita sedikit Anda. Yang membagi wajib, sunnah, haram, makruh itu siapa? Yang membagi itu siapa coba? Cerdasan mana Anda dengan pengarang kitab Al-Qaulus Sadid? Itu kan udah dijelaskan sama dia. Oke. Menangis. Inilah susahnya ngomong sama kalian ini IQ kalian rendah kali. Rendah kali kayak gini Bang, Bang. Anda kan IQ-nya tinggi ya. Coba terjemahin. Anda sebagai IQ-nya yang tinggi, coba terjemahin. Dengar, Anda nggak usah bangga bisa bahasa Arab. Abu Jahal itu bahasa Arabnya keren itu, paling hebat dia, tapi dia kafir juga. Kata Yazid Jawas, jangan berdakwah kalau nggak bisa bahasa Arab. Sekarang gini. Anda bagaimana mau memahami kembali ke topik tauhid 3. Anda mau memahami nasul Quran dan hadis gak bisa bahasa Arab gimana? Coba dibaca, fadol. Anda nggak usah ngetes saya, nggak usah. Coba dibaca, tafadol. Kalau emang Anda nggak usah alih-alihkan perhatian, nggak usah. Benar. Anda mengatakan Anda lebih paham. Anda mengatakan Anda lebih paham dari saya. Yang bilang lebih paham siapa? Coba silahkan. Yang bilang lebih paham siapa? Ya sudah, silahkan diterjemah. Anda ini aneh. Sekarang kita kembali ke tauhid 3 tadi ya. Saya bilang ya. Tauhid 3 wajib mengimani. Semua muslim wajib mengimani rububiyah Allah. Wajib mengimani uluhiyah Allah. Wajib mengimani asma wa sifat Allah. Di mana dalilnya? Wajib. Di mana dalilnya wajib mengimani rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Di mana? Rububiyah apa? Rububiyah itu apa? Rububiyah itu apa? Apa rububiyah? Coba saya tanya. Rububiyah meyakini hanya Allah yang mencipta dan memberi rezeki. Itu di mana dalilnya bahwasanya rububiyah begitu? Enggak usah. Di mana dalilnya? Wajib enggak umat muslim meyakini kalau hanya Allah pencipta? Enggak ada Quran hadis mengatakan rububiyah itu mengimani Allah sebagai Tuhan, enggak ada. Dengar dulu. Jadi Anda kalau ada orang muslim bilang gini, kita wajib mengesahkan Allah, hanya Allah yang mencipta dan memberi rezeki. Itu wajib nggak? Muslim wajib nggak itu? Wajib, tapi yang mentakrif itu sebagai rububiyah siapa? Dengar dulu. Coba, takrif itu bahwasanya itu adalah rububiyah itu apa? Wajib nggak umat muslim mengesahkan hanya Allah yang harus disembah? Wajib nggak itu?
Ya, Wajib nggak itu? Terus. Oke, Ya, wajib, itu terus. uluhiyah. Itu kita namakan uluhiyah. Oke. Wajib nggak umat muslim meyakini tidak ada sifat makhluk yang menyamai sifat Allah? Wajib nggak? Wajib. Wajib. Itu kita namakan asma wa sifat. Salahnya di mana? Salahnya ketika membagi tauhid menjadi 3. Mau anda tidak bagi pun tidak masalah. Wajib. Pembagian Man ini lam yu'min bihadhil aqsam as-salasa. wajib itu meyakini belum falaysa kontennya. muwahhidan, Wajib belum wajib disebut itu sebagai ahli wajib tauhid. itu meyakini kontennya itu, bukan Astagfirullah. pembagiannya. Mau anda bagi 7, mau anda tidak bagi pun nggak masalah. Coba perhatikan ya. Perhatikan lagi, makanya Anda pahami. Nggak capek saya ngobrol sama kalian ini, betul lah. Alamak. Aneh kali. Makanya pahami coba pelan-pelan. Nih host, Ada nggak pahami konten pelan-pelan. Ada nggak konten rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah itu salah? Ada nggak Salah. kontennya? Salah. Apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Coba saya tanya. Orang ketika Enggak, tidak apa yang salah? Tunggu dulu, Bang. Apa yang salah Ya, di kontennya coba? kesalahannya bahwasannya ketika orang mengimani rububiyah, maka otomatis dia juga mengimani uluhiyah. Gak ada al-farqu, pembeda antara rububiyah dan uluhiyah. Sejak kapan ada pembedaan antara rububiyah dan uluhiyah? Ketika ada Di mana manusia, Quran dan hadisnya? ketika ada manusia yang bawa sesajen, menyembelih sapi, ya, lempar ke laut, itu apa salahnya? Salahnya di mana dia? Kenapa? Gimana Anda mau menjelaskan kesalahannya? Ketika ada umat kita muslim, katakan musyrik. ketika ada Kita katakan iya, kenapa Anda katakan dia musyrik? Amaluhu amalu syirki. Iya, kenapa Anda katakan dia musyrik? Karena Salahnya amalnya di amal mana? kesyirikan. Syiriknya, Amalnya amal iya, kesyirikan. kenapa dia dikatakan syirik? Wala tusyriku billah. Aduh, kenapa dia dikatakan syirik? Kenapa dia dikatakan syirik? Karena menduakan Allah. Oke, itu salahnya uluhiyahnya salah. Salahnya uluhiyah. Di mana? Pertanyaan saya di mana membagi tauhid itu? Gak ada Jadi yang mengatakan bahwa ini tauhid uluhiyah. ketika ada orang yang melakukan kesalahan itu, itulah kita Itu. jelaskan ke dia. Itu metode yang Anda Makanya yang dibuat oleh Wahabi. Padahal metode itu bid'ah. kalau ada di zaman Nabi. kalau Anda bilang orang nyembelih lempar ke laut itu, Anda bilang, Anda musyrik, Bang, jangan kayak gitu. Dia akan bilang, kenapa saya musyrik? Apa jawaban Anda coba? Karena menduakan Tuhan. Terus Nah, itu dia Yang dia mengadakan kemudian- tandingan. Itu kita namakan uluhiyah. Oke. Kemudian tadi kenapa Anda bilang, bentar, Anda bilang. berarti dia masih iman dengan rububiyah. Sebentar. Masih iman dengan rububiyah. Tadi kan Anda bilang Masih iman dengan rububiyah. Ketika ada orang Enggak, benar. Gak usah meyakini jauh-jauh, rububiyah. gak usah Bentar, jauh-jauh. bentar, Saya udah jawab. Gak usah Sebentar. jauh-jauh. Saya udah jawab. Tadi kan Anda Masih bilang, iman gak dengan rububiyah? tadi kan Anda bilang, ketika dia beriman rububiyah, maka dia otomatis akan uluhiyah kan? Iya Ya, kan? Iya, rububiyah dan uluhiyah satu paket. Satu kesatuan. Oke. Kesatuan. Tadi gimana? Yang tadi gimana? Yang menyembelih lempar ke laut itu gimana? Dia syirik. Iya. Syirik amali. Yang Iya. Saya membedakan kah? Iya, salahnya di mana? Salahnya di mana? Ketika Anda menjelaskan ke dia, salahnya di mana? Sekarang saya tanya ke Anda. Ketika kelak balik di lagi alam dah. kubur ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Balik taala, lagi. "Man rabbuka?" Itu rububiyah. Tapi di dalam keimanan teman-teman Salafi Wahabi, orang yang bertauhid rububiyah itu, tapi meskipun dia bertauhid uluhiyah belum masuk surga. Tapi pertanyaan di apa? Di alam kubur, man rabbuka, bukan man ilahuka, wala man rabbuka wa man ilahuka. Terus bagaimana Anda menanggapi? Dengar ya. Pembagian tauhid menjadi 3 ini itu fungsinya itu untuk mengajak orang kembali Fungsinya itu wajib, bos. Anda bisa Wajib. dengar orang ngomong nggak, Bang? Itu Wajib itu hukumnya. gunanya untuk mengajak orang yang menyimpang kembali lagi kepada tauhid yang benar. Tauhid tauhid yang sempurna. ibadah bukan. Tauhid yang Tauhid sempurna. itu ibadah bukan. Dengar dulu, tauhid yang sempurna itu ya meyakini Allah Esa. Esa dalam apa? Esa dalam penciptaan. Esa dalam Esa yang untuk disembah, hanya satu-satunya untuk disembah. Tidak ada makhluk yang menyamai sifat Allah.
Itu tauhid yang sempurna. Oke. Tapi Bang, sebentar Bang. Tapi Bang, kenyataannya di masyarakat kita temukan ada orang yang meyakini dia Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih kita rezeki, tapi dia sembelih sapi, buang ke laut, minta perlindungan ke laut, ke penghuni laut. Kita menjelaskan salahnya di mana? Dia tuh kena, tauhidnya kena, tapi kita salah menjelaskannya gimana? Oke. Sedangkan dia meyakini Tuhan itu pencipta dia. Dia meyakini Allah itu yang kasih dia rezeki. Nah, kita bilang nih, abang musyrik nih, nggak boleh, gitu kan? Nah, dia bilang saya nggak musyrik, katanya. Gimana abang menjelasinya coba? Coba. Anda bilang sisi kesalahannya di mana? Gimana Nabi menjelaskan kepada kafir Quraisy ketika mereka menyembah berhala? Kata Allah apa? La ilaha, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang orang kafir Quraisy itu yang enggak mau gimana? Dijawab dulu. Orang kafir Quraisy tidak mau. Nabi Muhammad, perhatikan dulu. Bagaimana Nabi Muhammad menegur orang yang menyembah kubur? Di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu Nabi pernah melarang orang yang ziarah kubur. Kenapa? Karena keimanan pada awal-awal ke orang Muslim itu masih lemah. Nah, bagaimana sikap Nabi ketika melihat beberapa sahabat kemudian menyembah kubur ketika itu? Apakah Nabi mengatakan, oh gak boleh, karena Anda cuma mengimani uluhiyah doang? Apakah kayak gitu? Kan Nabi larang. Ya, apakah Nabi mengatakan, oh Anda gak mengimani uluhiyah? Apakah Nabi bilang gitu? Bang, ya, dengar ya. Enggak Dengar usah ya, jauh-jauh. dengar ya. Pertanyaan saya, apakah Nabi bilang, oh kamu gak imani uluhiyah? Bang, sahabat-sahabat itu paham konsep tauhid itu, Bang. Tapi tidak ada pembagian itu, emang nggak ada zaman Nabi pembagian itu. Yang bilang ada siapa? Oke, berarti sahabat gak ada yang jatuh ke kesyirikan. Ada. Ada sahabatnya yang syirik katanya, guys. Makanya ditegur sama Nabi. Makanya syirik katanya. dengar dulu. Ada sahabat yang melakukan, dengar dulu, paham dulu, dengar dulu. Makanya Siapa sahabat yang syirik? Saat turunnya Siapa wahyu, sahabat yang syirik? saat turun wahyu. Siapa sahabat yang syirik? Anda mengatakan ada sahabat yang syirik. Siapa sahabat yang syirik? Ahmad, Anda mengatakan ada sahabat yang syirik. Siapa sahabat yang syirik? Paham nggak saya bilang tadi? Saat turunnya wahyu itu, ada sahabat-sahabat yang melakukan pelanggaran, baik sebelum masuk Islam maupun sudah masuk Islam. Oke. Lalu Nabi tegur, itulah Nabi jelaskan ke mereka. Ya. Katanya ada sahabat syirik. Siapa yang syirik? Melakukan kesyirikan tapi ditegur oleh Nabi. Paham nggak? Contohnya, sahabat siapa dan kejadian apa yang mereka melakukan kesyirikan? Kok pindah ke situ lagi kalian ini? Enggak, Anda in kunta nakilan fasiha au mudda'iyan fadalil. Anda mengklaim ada sahabat yang syirik, silahkan. Siapa yang syirik sahabatnya? Dalam kejadian apa? Sehingga Anda berani mengatakan sahabat ini syirik. Makanya kemudian ditegur oleh Nabi. Di mana datanya? Nanti kita bahas itu ya. Saya cari dulu datanya. Dah, menangis sudah. Kalau suruh yeping emang gampang, Bos. Enggak. Itu emang gampang. Kalau menghadapi Anda mudah sekali sebetulnya. Mudah sekali. Suruh kasih data satu aja gak bisa. Seluruh sahabat itu i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah adalah ahli surga, Mas. Betul. Itu ahlussunnah itu wajib memuliakan sahabat, itu wajib. Apa bin Bas mensyirikan sahabat kok? Kemana-mana. Mau ditunjukkan? Kemana-mana. Mau ditunjukkan datanya bin Bas mensyirikan sahabat. Mau kemana-mana. Mau ditunjukkan datanya bin Bas mensyirikan sahabat. Menangis lagi. Kemana-mana perginya. Mau ditunjukkan? Ya, aneh-aneh dulu. Sahabat. Sekarang kita bahas. Sekarang kita pembahasan pembagian tauhid. Jangan kemana-mana. Ayo. Ya udah balik lagi. Taksimut tauhid. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kita fokus dulu ke sini. Oke, lanjut.
Jadi Anda mengingkari ucapannya beliau ya, bahwasanya kita wajib mengimani tauhid yang 3 ya. Wajib lah, secara konten kan wajib kita imani itu. Berarti kalau Kalau pembagian tauhidnya itu, Ghazali, pembagian tauhidnya itu mau dibagi mau enggak pun enggak masalah. Yang penting tauhid Anda benar. Ketika gini. Ada enggak ketika orang-orang tua kita dulu, dia enggak tahu pembagian tauhid itu, tapi dia enggak kedukun. Tapi dia menyembah hanya kepada Allah, mengakui mengimani Allah hanya pencipta dan pemberi rezeki. Dia enggak bagi tauhid, enggak penting dia bagi tauhid. Tapi ketika ada orang melakukan kesalahan, itu kita menjelaskan itu. Jadi makanya kayak tadi ke dukun tadi, Ghazali. Saya akan tanya tadi ke host ini. Jadi ke dukun tadi ketika ada orang kehilangan barang, lalu dia ke dukun, minta tolong cariin ke dukun. Salahnya di mana? Sisi salahnya di mana? Sisi tauhidnya yang salah di mana? Makanya saya jelaskan. Emang ketika sahabat ada yang syirik, Nabi bilang kamu syirik di dalam sisi tauhid ini. Emang gitu ya? Oke. Ada Sekarang saya tanya. Kamu orang kafir, kamu tauhidnya rububiyah tapi gak bertauhid uluhiyah. Ada nggak sih Nabi bilang gitu? Aduh, capek deh. Waduh, nggak bisa Capek ngasih deh. data. Waduh, nggak bisa Capek ngasih data emang. gitu emang. Capek emang si Ghazali. Jadi gini ya. Udah kasih data, gampang aja. Data bil data aja gitu. Capek lah. Datanya mana? Data. Data apa? Di mana dalilnya? Kata Ustaz almarhum Ustaz Aziz Jawas. Di mana dalilnya? Iya, apa? Dalil apa? Dalil bahwasanya Nabi Muhammad ketika menyikapi orang kafir Quraisy, Anda bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Di mana dalilnya? Enggak ada dong. Ketika ada sahabat bilang gini, ketika ada sahabat melakukan pelanggaran, ada anak Nabi bilang gini, oh itu haram, oh enggak itu makruh itu, oh itu sunnah itu, oh itu haram itu, oh itu makruh itu, mubah itu, ada. Kenapa Anda ikuti pembagian hukum jadi 5 itu kenapa? Berarti apa yang dilakukan oleh Kenapa Anda belajar nahwu shorob? Kenapa? Ada nggak Nabi dulu belajar nahwu shorob? Itu Kenapa? fi mas'alatil furu'. Iya Sedangkan sudah, kita bahas fi sama. mas'alatil akidah. Pembagian tauhid ini juga metode. Tauhid itu akidah. Waduh, ini metode pembelajaran. Paham nggak? Ada pembelajaran katanya. Tauhid itu akidah sayangku. Tauhid itu akidah, siapa bilang nggak akidah? Pembagiannya yang saya bilang. Pembagian tauhid ini metode. Aduh. Gimana? Ahmad. Redaksimu tauhidnya. Mas Ahmad. Kenapa bang? Kenapa? Yang tanya ini Mas Kenapa? Ahmad. Apa tuh bang? Dulu ketika Nabi Sulaiman kan kumpulkan Nabi oleh Sulaiman? Nabi Sulaiman menteri-menterinya itu untuk hingga sana Ratu Balkis. Itu beliau meminta tolong kepada orang ahli ilmu, kemudian jin ifrit juga. Itu bagaimana, Mas? Hah? Apa? Gimana? Allah Nabi Sulaiman menundukkan meminta bantu Allah itu menundukkan jin kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nggak minta tolong. Masa minta tolong kepada anak buahnya? Kenapa Nabi Itu Sulaiman anak buahnya. meminta kepada Allah? Kenapa Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, tetapi malah meminta kepada jin? Lalu kenapa Anda bikin rumah? Kenapa nggak minta sama Allah aja bikin rumah langsung? Kenapa Anda minta tukang bikin rumah? Aneh-aneh nih pertanyaan. Masa kita mau bikin rumah kita minta sama Allah bikin rumah? Kita minta tukang lah bikin rumah. Gimana ini? Berarti anda sepakat ya, gak ada pembagian tauhid menjadi 3 di era Nabi ya? Ya iyalah, mana ada? Sepakat ya. Mana ada? Sama aja pembagian hukum juga nggak ada, sama aja. Wajib nggak hukumnya mengimani mengimani pembagian? Tidak wajib. Nggak wajib. Nggak Berarti ini wajib. salah dong. Yang dikatakan itu wajib Berarti kontennya ini itu salah dong. mengimani kontennya, Bung Ghazali. Oke, Aduh. kalau mengimani kontennya coba dilihat lagi barotnya. Apa perhatikan. konten rububiyah itu apa? Coba diperhatikan lagi barotnya. Monggo, dipahami bersama. Monggo silahkan dibaca.
Saya nggak lagi ujian Ghazali, nggak usah dites-tes kayak gitu. Anda bukan dosen saya yang suruh-suruh baca itu. Ini kan lagi diskusi, bukan lagi ujian. Siapa yang bilang lagi ujian? Lagi diskusi. Iya, ngapain saya suruh baca itu? Ini kan kitabnya Salafi. Iya, ngapain Anda suruh saya baca itu? Baca aja sendiri, artinya Iya, sendiri. katanya apa? Saya salah memahami. Ya silahkan. Oke. Bagaimana pemahaman Anda? Iya, makanya saya bilang tadi itu kontennya yang coba, wajib. Gimana? Itu kontennya yang wajib. Dibahas satu-satu. Itu Wa ma yu'minu. Ayo, kontennya lanjut. wajib. Ini saya bantu, saya bantu. Konten dalam Wa tauhid. ma yu'minu Konten dalam tauhid yang 3 bitauhidi. itu wajib. Tauhidi dibaca kasroh karena i'rabnya jer, kemasukan huruf jer. Ayo coba. Enggak usah terlalu bangga bisa bahasa Arab. Udah aku bilang Abu Gimana Jahal itu juga pintar bahasa Arab tapi kafir juga. Enggak usah terlalu Anda bangga. bilang bisa memahami Yang kitab penting ini, tapi pemahaman bisa Anda menerjemahkan benar. kocak. Yang penting pemahaman Anda benar, itu aja. Mau pintar bahasa Arab, tadi mau nggak bilang pintar bahasa Arab pemahaman juga nggak saya masalah. salah. Anda bilang pemahaman saya salah, pemahamannya Anda yang benar. Silahkan, gimana pemahaman Anda? Coba dipahami. Terkait itu kan udah dibilang wajib mengimani, Coba dibaca dulu. wajib mengimani rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu kok lihat kontennya, pembagiannya Coba tidak. gimana? Enggak gitu terjemahnya, Coba. Gimana terjemahnya, coba. Coba Anda terjemah lah. Katanya saya salah, gagal paham katanya tadi. Kan Anda bilang enggak kayak Katanya gitu. saya salah Coba. paham. Ya udah, Anda Coba. terjemahkan. Katanya saya salah paham tadi. Iya, coba gimana? Aduh, kenapa? Takut ketahuan nggak bisa baca kitab. Ya terus kalau saya nggak bisa baca kitab gimana? Terus bagaimana Anda bilang Anda lebih paham dari saya, sedangkan Anda nggak bisa baca kitab? Iya, coba bacalah, terjemahin, coba. Ini kan lucu. Ada orang bilang saya paham kitab ini, Enggak, padahal dia nggak bisa baca, kan kocak. Anda nggak usah serang pribadi untuk menghilangkan ya udah, kekalahan berarti Anda, nggak usah nggak serang bisa ya. pribadi. Berarti Nggak usah serang, Anda yang salah paham ya. nggak usah serang pribadi. Berarti Anda yang salah paham ya. Nggak, kebiasaan kalian itu. ya Kalian udah, sudah. kalau kalah diskusi terus serang pribadi lah, Nah, suruh baca kitab gimana? lah. Itu Mana ucapan aneh-aneh. saya yang Nggak, menyerang pribadi? Anda Ucapan saya dari menyerang dulu kayak pribadi gitu, mana? Ghazali. Anda dari dulu kayak gitu memang. Oke, ya udah sekarang. Katanya saya salah gagal paham. Silahkan diterjemahkan. Salahnya di mana? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu salahnya di mana? Enggak. Tadi Anda mengatakan Salahnya di tauhid nggak mana? wajib. Ghazali, salahnya di mana? Pembagian Kalau tauhid saya itu tidak perentet- wajib. Kalau saya perentet satu-satu, semuanya salah. Tidak Perhatikan. wajib membagi tauhid, tapi wajib mengimani konten yang 3 itu wajib Oke. diimani. Oke. Berarti ini salah. Mau Anda Berarti ini tidak, salah. mau Anda tidak, mau Berarti Anda, ini mau salah. Anda tidak bagi, Berarti mau Anda ini bagi, salah. terserah Anda. Yang penting tauhid Anda Berarti benar. Musonif kitab Al-Qaulus Sadid ini salah. Nggak tahu saya nggak pernah baca kitab itu. Nah, Nggak tahu saya. nggak pernah baca berarti ya. Nggak tahu saya kitab itu. Ya udah, silakan dibaca. Nah. Coba gimana pemahamannya? Tadi katanya saya salah memahami konteks ibarat ini. Tadi kan Anda bilang wajib untuk membagi tauhid menjadi 3. Saya Ya. bilang Anda salah paham. Terus gimana Tidak pemahaman yang wajib. benar? Tidak wajib. Ya nggak wajib. Coba saya tanya, saya salah paham ya? Nggak wajib membagi tauhid Ya menjadi 3. enggak, saya tanya. Saya salah paham memahami ini. Enggak wajib membagi tauhid menjadi 3. Enggak. Pertanyaan Ya saya nggak salah tahu, paham. saya nggak pernah baca kitab Bentar, itu. Bentar. Loh, Kitab itu tadi kan ada di bilang tangan saya Anda. gagal paham. Saya salah Anda paham. gagal memahami ibarat paham karena Anda Diam, bilang, karena Anda bilang wajib membagi tauhid menjadi 3. Siapa yang mewajibkan? ini. Wajib mengimani kontennya. Paham Coba nggak? gimana terjemahannya? Aduh, Kok bisa Anda tidak lebih paham ada, dari yang tidak, saya bisa? tidak ada Kok bisa? satupun ustadz salaf yang Anda bilang Wahabi itu, ya mewajibkan membagi tauhid menjadi 3 itu tidak ada, nggak ada. Coba saya tanya. Satupun Bandingan siapa? Ustadz Salaf itu yang ada di Indonesia apa di semua di Arab Saudi? Mau dimanapun nggak ada yang mewajibkan pembagian tauhid menjadi 3. ini ulama salaf di Arab Saudi. Nggak ada Kok satupun, nggak ada Kok satupun, siapa? nggak ada. Saya nggak Kok percaya sama siapa Anda, sih? nggak ada. Kok siapa sih Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu kan Al-Badar? itu kan Anda salah, itu makanya saya bilang Anda itu salah paham. Anda cuma Loh, salah paham. cari-cari ini Oke, aja. kalau salah paham silahkan. Bagaimana pemahaman yang benar? Pemahaman yang benar wajib mengimani kontennya.
Tidak Di mana? pembagian, Di mana? tidak Gak ada. tidak pembagian Gak ada tauhidnya. ucapan ini wajib mengimani kontennya. Gak ada. Gak ada. Anda bohong Anda. Gak ada. Mana? Aduh, Ghazali, Mana? Ghazali. Di mana? Kata-kata wajib mengimani kontennya di mana? Gak usah lari Ahmad. Di mana Ahmad? Ahmad. Penyembah Firanda. Di mana? Penyembah Firanda kan aneh. Aneh kok Ghazali. Saya tanya, Penyembah di mana? Firanda pula kau bilang aku. Ahmad, di mana ucapan wajib mengimani kontennya di mana? Di mana? Ahmad, Ya di wajib mana? lah. Di mana? Katanya saya gagal paham di ibarat ini. Anda Mana ada nggak usah kata-kata wajib pakai mengimani ibarat, kontennya? nggak usah pakai ibarat itu. Wajib nggak umat Muslim meyakini kalau Allah menciptakan? Enggak. Kita mendakwa Aduh, tentang tadi kita mendakwa pembagian membahas, tiga tauhid kita membahas, wajib. Ghazali, kita membahas. Mahalun nizaknya. Tidak pembagian ada tauhid mewajibkan. Aduh, Ini. gimana sih ini? wajib. Ini. Apa ini? Apa itu? Apa itu? Ya udah, silakan Apa dibaca. itu? Silakan dibaca. Apa itu? Aneh memang ini. Dibaca. Katanya Anda yang paham, saya gagal paham. Silakan dibaca. Enggak ada mewajibkan Ghazali. Siapa yang mewajibkan? kata Anda. Enggak ada. Kata Anda Anda tadi jangan bilang, bikin malu Anda oh, sendiri. Ini pemahamannya itu. Anda bikin malu. tentang Anda jangan bikin wajibnya malu Anda mengimani sendiri. kontennya. Di mana wajib mengimani kontennya? Ini gimana Ayo, sih ini? Saya bantu. Ahmad, saya bantu. Wama Ghazali, yu'minu. Ghazali, Anda capek-capek belajar kitab, capek-capek belajar jadi santri itu kayak gitu jadinya. Ini ya, teman-teman ya. Orang yang nggak paham Quran hadis, nggak paham bahasa Arab, tiba-tiba mengaku lebih paham daripada orang yang mengerti dari bahasa Arab. Ya beda lah. Konsepnya gimana? Oi, Islam ini dibangun. dengar ya. Islam ini dibangun dari Banyak bahasa Arab. banyak orang yang paham, banyak orang yang lebih pintar. Dengar kata ya, Nabi Muhammad. banyak orang yang lebih pintar bahasa Arab daripada Anda, tapi menyimpang. Hei bos, Anda kata Nabi pikir Muhammad, Anda pikir Jahan bin Sofwan itu nggak pintar bahasa Arab? Bahasa Arab. Anda Kata Nabi Muhammad, Anda pikir "Uhibbul Arab Abdullah bin Abi bisalasi." Salul itu nggak pintar bahasa Arab? Hah? Tapi pemahamannya emang- salah. Emang Abdullah Bisa bin Salul aja, paham bahasa bisa, Arab? bisa. Di mana? Di mana data Abdullah bin Salul Waduh. bisa bahasa Arab? Waduh. Di mana data Abdullah bin Salul bisa bahasa Arab? Terus bahasa apa dia? Terus dia bahasa apa? Arab itu ada dua, ada Arab Amiyah, ada Arab Fusha. Arab Fusha itu belakangan sekarang ini aja. Yang Arab di Mekah Fusha belakangan saat ini. Itu yang di Arab Mekah. Fusha belakangan saat Itu yang ini, di bos. Mekah. Arab Itu yang Fusha di itu Mekah bahasanya aja. Nabi. Arab Fusha itu bahasanya Nabi. Amiyah itu Bahasanya Nabi. Amiyah, mana guys. itu? Dia kan ada dua. Bahasanya Nabi Amiyah katanya. Enggak, ini si Ghazali ini kenapa lah ini sebetulnya? Kita kembali Bahasanya lagi. Nabi Kita itu kembali lagi. Fusha. Oke, mau Bahasanya Fusha, Nabi. mau Amiyah terserah lah. Pokoknya ada Nggak dua bahasa. paham berarti. Anda perbedaan Dengar. Fusha sama Amiyah aja gak paham. Anda bisa-bisanya mengatakan Anda Enggak, lebih paham enggak. dari saya. Dari dulu kalian ya. Kalau kalah diskusi Ya selalu udah, nyerang nggak usah pribadi. framing. Berarti Selalu Anda nyerang nggak paham pribadi. ya? Enggak, selalu Berarti nyerang Anda nggak pribadi. paham ya? Dengar Oke, dulu. berarti Anda nggak paham Dengar ya? dulu. Dengar dulu. Berarti Anda nggak paham ibarat ini ya? Wajib nggak mengimani konten yang tiga itu saya bilang. Enggak. Pembahasannya tentang Oh, ini. enggak wajib. Wajib nggak mengimani rububiyah Pembahasannya Allah. tentang ini. Wajib nggak mengimani Ghazali, wajib nggak Ahmad, mengimani rububiyah Allah Ghazali. Mahallun nizaknya. Wajib nggak mengimani rububiyah Allah Ghazali. Ahmad, mahallun nizaknya pembagian tauhid jadi 3. Di Wajib sini nggak? beliau mewajibkan membagi tauhid menjadi 3. Tidak mewajibkan membagi tauhid. Paham Ya nggak udah, ini? coba gimana bahasanya beliau? Gimana kalau saya gagal paham? Silahkan. Tidak mewajibkan Ghazali, tidak ada satupun yang mewajibkan Di mana pembagian tauhid ibaratnya? Ghazali. Di mana ibaratnya? Anda Di mau mana muter-muter, ibaratnya yang Anda mengatakan mau mewajibkan? membawa keliling dunia pun mewajibkan tauhid menjadi 3 itu nggak ada. Coba di mana? Mau Anda Loh, keliling ini. dunia pun mencarinya nggak ada orang wajibkan. Ngapain keliling dunia? Ada di hadapan saya kok. Ahmad, ngapain keliling dunia? Ada di hadapan saya Nggak kok. usah permalukan diri Anda sendiri Ghazali.
Ngapain keliling dunia? Ada di hadapan kita kok. Ayo, silakan. Bagaimana pemahamannya ini? Kita kembali ke konteks saja lah Ghazali. Gak usah Ya, ini muter-muter. konteksnya pembagian tauhid jadi 3. Silahkan Ahmad, coba gimana? Katanya saya salah paham. Ini yang bisa bahasa Arab dibilang gagal paham, apalagi yang nggak bisa. Orang yang bisa bahasa Arab katanya bisa jadi Abdullah bin Salul katanya, apalagi yang nggak bisa jadi Firaun dong. Ayo Ahmad, silahkan. Apa Ghazali? Enggak. Tolonglah diskusi yang inilah, yang apa namanya? Yang berbobot Diskusi yang lah. ilmiah kan? Yang Anda mau berbobot diskusi lah. ilmiah kan? Ini diskusi ilmiah. Yang berbobot aja. Lah ini berbobot. Anda yang nggak berbobot, Yeping. dari Anda tadi. baca Silahkan aja sendiri, dibaca. Anda baca sendiri, terjemahkan aja sendiri. Ghazali, ngapain Berarti suruh kamu nggak aku yang paham ya Ahmad? bacain? Ya Ahmad, berarti kamu nggak paham Ahmad. Ngapain suruh aku yang bacain? Berarti kamu kan nggak paham Baca kan? sendiri, terjemahin Berarti kamu nggak sendiri. paham, kan? Yang bawa ibarat kan kamu. Ya, oke, saya baca ya. Kamu yang ngejelasin ya. Saya yang baca, kamu yang ngejelasin. Karena saya gagal paham kan tadi. Oke, saya yang baca. Wa ma yu'minu bit tauhid man lam yu'min bi hadhil aqsam as-salasa al-mustamiddah min nususis syar'i. Ini tauhidu al-matlubu syar'an huwa al-imanu bi wahdaniyatillahi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa man lam ya'ti bi hadza jami'ihi falaysa muwahhidan. Oke, silahkan. Gimana penjelasannya? Jelaskan aja lah sendiri, kan Anda yang bawa ibarat. Kemana Anda ini? Katanya saya salah paham tadi. Aneh katanya lah saya kok salah Ghazali. ngejelasin. Ya bacalah sendiri, jelaskan Nah, sendiri. katanya saya salah tadi ngejelasin. Ya udah Anda jelasin kalau saya salah. Jelasin lah Ghazali, nggak usah kayak gitu. Kayak anak kecil kok Ghazali. Oke. Berarti Jelasin aja. katanya saya salah penjelasannya tadi. Ya salah lah. Kalau Ya kau udah, kayak kalau gitu saya salah salah. berarti Anda yang nerjemahin kalau saya salah. Allahu Akbar, Mas. Katanya saya salah ngejelasin. Ya udah Anda yang ngejelasin. Mustamidah nusus syar'i. Jelasin aja lah. Ghazali kalau mau Anda jelasin, Anda yang bawa ngapain Anda ibarat, nyuruh saya Anda yang bawa ngejelasin, ibarat, sedangkan saya Anda yang salah bawa ibarat, ngejelasin? Anda saya suruh baca, saya suruh terjemahin. Ngapain? Kan udah saya baca. Sekarang kan? sekarang kita ke pembagian tauhid tadi ya. Oke. Enggak usah lari. Enggak. Kenapa lari? Takut. Kenapa lari? Takut. Kok lari? Kok Saya lari? kan sekarang kan kita Kok pembagian lari? tauhid. Sekarang Kok kan lari? pembagian tauhid ini. Loh, lari. Iya, ngapain Anda Melarikan tes saya diri baca dari itu? pembahasan. Ngapain Udah, Anda host. suruh saya baca itu? Udah host. Ghazali. Saya Selalu kira kayak berdata. gitu. Saya kira ilmiah host. Lanjut host. Nggak bisa. Selalu kayak gitu Saya kira Ghazali. ilmiah host. Saya kira bisa baca kitab. Lanjut host. Dari dulu kayak gitu aja kok Ghazali. Santai aja, gak usah menangis. Kenapa? Makanya belajar bahasa Arab. Dari dulu Kata kayak Nabi gitu. Uhibbul Arab lisalasin. Udah aku Anda bilang, mengaku cinta Ghazali. Nabi, tapi Anda gak belajar bahasa Arab. Udah aku bilang Ghazali, mau Anda pintar Ahmad. bahasa Arab, pemahaman Kata Anda yang Nabi. penting. Kata Pemahaman Nabi Anda uhibbul benar, Arab baru benar. lisalasin. Kata Nabi uhibbul Arab Apa lisalasin. gunanya? Anda Apa mengaku- gunanya Anda bisa Anda bahasa mengaku- Arab tapi pemahaman Anda salah? Apa gunanya? Lah, saya yang bisa bahasa Arab, Anda Abu Jahal katakan itu lebih pemahaman pintar saya bahasa salah, Arab. apalagi Anda yang nggak bisa bahasa Arab. Abu Jahal lebih pintar bahasa Arab daripada Anda, tapi dia salah Anda juga. mengatakan saya yang paham Arab bisa salah memahami, apalagi Anda yang bodoh bahasa Arab. Itu mafhum aulawi namanya. Aneh. Mas Ahmad, Ya bang. Gimana ya, bang? semoga kita mendapatkan pencerahan dari Mas Amin. Ahmad. Sebenarnya konsep tauhid dibagi menjadi 3 itu sudah memang bermasalah, Mas. Karena Masalahnya di mana bang? di situ juga kan ada pengkhususan makna. Pencipta, pemelihara, pemberi rezeki khusus rububiyah. Kemudian yang disembah itu dikhususkan uluhiyah. Itu kalau seperti itu akhirnya ada perbedaan makna antara rububiyah dengan uluhiyah. Enggak.
itu jangan dibedakan, Bang. Tauhid itu cuma satu, Bang. Tauhid itu satu. Sehingga- Oke. Ya, Tauhid itu sehingga cuma kan satu. kan di situ diajarkan di dalam konsep tauhid tiga dibagi tiga itu kan diajarkan orang kafir bertauhid rububiyah, tidak bertauhid di dalam uluhiyah, kan begitu. Bang, tauhid itu cuma satu, Bang. Abangku tauhid Iya. itu cuma satu, ya. Pembagian tauhid itu Cuma hanya satu, metode kenapa dibagi? belajar. Untuk menjelaskan ke belajar, orang-orang, untuk menjelaskan ke orang kalau dia salah, Bang. Ini masalahnya Sebetulnya pembagian pembagian tauhid ini, Bang, menjadi tiga untuk menyatukan kembali, Bang, untuk menyempurnakan tauhid orang, Bang. Makanya tadi saya bilang, tolong dengarin sebentar, Bang, ya. Jadi ketika ada orang, Bang, dia meyakini Allah penciptanya, pemberi rezekinya, tapi ketika di satu sisi, Bang, dia pergi ke dukun, menanyakan ke dukun tentang barangnya yang hilang. Ya, Bang. Berarti dia rusak di sisi apa? Rusak di sisi asma wa sifatnya, Bang. Karena dia meyakini Ya, kalau rusak, si dukun ini pun berarti- tahu hal gaib, gitu, Bang. Jelas- Sementara jelas- kita wajib meyakini hanya Allah yang tahu hal gaib, manusia nggak tahu hal gaib. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, ketika ada umat muslim menyembelih buang ke laut, sembelihan buang ke laut, meminta bantuan kepada penghuni laut untuk apa namanya, untuk tidak diganggu, dia rusaknya di mana? Dia rusaknya di mana? Dia rusaknya, Bang, dia rusaknya di uluhiyahnya, Bang, karena dia, Bang, apa namanya nih, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada selain Allah. Iya, berarti kalau Tapi dia tetap meyakini kalau Allah itu pemberi rezeki, Allah itu penciptanya dia. Tidak tetap meyakini itu. ya, Jadi berarti dia kalau rusak, jadi dia membuat tandingan, Bang. Dia membuat tandingan. Dia juga meyakini kalau penghuni laut ini juga akan membantu dia. Lalu dia juga meyakini Allah membantu dia. Dia membuat tandingan, itu Allah yang nggak mau. Allah nggak mau Ya. dibuat tandingan Berarti itu, dia nggak mau Allah itu. telah melanggar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau Sisi uluhiyahnya salah, Bang. Harusnya dia hanya meyakini Allah yang memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada dia. Tapi ketika dia menyembelih buang ke laut, dia Berarti dia melakukan telah tandingan, membuat tandingan. Bang, kembali lagi ke situ, nggak ada, Bang. Dia itu belum kafir, Bang. Oke. tidak ada bagaimana Dia itu belum ketika kafir. dia meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan, berarti sudah kafir itu, Mas. Damanya itu, Bang, syirik, Bang. Syirik, abangku. Iya. Jadi Sudah secara otomatis kan dia meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan, kan begitu. Di konsekuensinya kalau makanya dijelaskan ke dia, Bang, sisi salahnya di mana. Mengkafirkan itu, Bang, nggak mudah, Bang. Mengkafirkan itu nggak mudah. Itu pun yang bisa mengkafirkan itu bukan persen. Gini, Bang, ya. Gini, Bang, ya. Kalau misalnya ini, Bang. Misalnya, Bang. Dengar dulu, Bang. Ketika ada orang yang seperti itu person itu orang per orang nggak berhak mengkafirkan, Bang. Yang berhak mengkafirkan itu hanya penguasa, Bang, yang berhak mengkafirkan, Bang. Tapi kita menjelaskan kesirikan, tapi kita menjelaskan penyimpangan ke dia itu wajib, abangku. Mas Kalau yang Ahmad dilakukan itu salah. Ahmad kan sudah menetapkan itu telah meyakini ada Allah, ada kekuatan selain Allah, kan sudah menetapkan seperti itu, kan? Membuat tandingan, abangku, membuat tandingan. Ya, Semua orang yang melakukan itu, dia tetap meyakini kalau Allah itu yang membantu dia, tetap. Tapi dia membuat tandingan, abangku. Ya, Allah berarti tandingan itu yang Allah tidak mau. Konsekuensinya kalau dia membuat tandingan, berarti konsekuensinya dia telah Apa? murtad, telah musyrik, karena dia buat Ya tandingan. enggak lah. Kok murtad? Berarti ini Mas Murtad sih. menetapkan orang itu murtad
menetapkan dia itu membuat tandingan, tetapi konsekuensinya Mas tolak. Nah, ini namanya logical Apa? fallacy. Cacat logik. Bang, kalau ada orang yang nggak sholat, abang mau murtadin dia nggak? Memurtadin dia nggak? Ada orang Mas nggak kan berzakat, abang bilang murtad nggak dia? Itu, orang yang seperti itu telah membuat tandingan, padahal tidak ada yang setara dengan Allah. Kalau dia membuat tandingan, berarti konsekuensinya, Mas, dia telah keluar dari Islam. Siapa yang bilang kayak gitu, Bang? 1 tambah 1 2 kan, Mas? 1 tambah 1 kan 2. 2 tambah 2 4, Mas. 3 tambah 3 6. Tolonglah Bang, jangan kayak gini. Tolong jangan kayak gini. perlu berpikir yang bagus, karena memang ketika Mas itu menetapkan orang yang pergi ke dukun itu telah membuat tandingan kepada Allah, yang mana kalau membuat tandingan kepada Allah berarti dia telah mensekutukan Allah di dalam Betul. politik yang seperti itu, berarti dia telah Asma wa sifat itu. ini. Mas berpikirnya bagaimana? Mas menetapkan tetapi konsekuensinya itu sama Bang, saja, Mas. kalau saya Bang ya, saya ikut misalnya gini Bang ya. Rukun Islam itu kan ada 5. Rukun iman itu kan rukun Islam kan ada 5 Bang ya. Rukun Islam kan ada 5 Bang ya. Bentar. Dia dalam membuat tandingan kepada Allah. Dengar Bang, selama manusia ini, selama umat Islam ini tidak mengingkari syahadat, dia masih muslim Bang. Ya. Kalau dia nggak sholat pun, kalau dia nggak sholat pun, melakukan kesyirikan pun, dia tetap muslim. Dia tetap muslim Bang, dia nggak murtad, tapi dia melakukan dosa besar. Paham nggak? Berarti tidak mengingkari rububiyah dan uluhiyah dan asma sifat itu, Mas. Aduh Bang, bagaimana? Mas ini berpikirnya bagaimana ya? Seperti misalnya Mas, itu orang yang melakukan kesyirikan itu, musyrik itu tidak kafir Bang, tidak murtad itu. Murtad itu kan kalau dia rububiyah uluhiyah asma sifat itu. Dia mengingkari tauhid asma wa sifat. Mengingkari tauhid asma wa sifat, konsekuensinya apa? Dia tidak mengingkari itu abangku, tapi dia melakukan tandingan. Paham nggak? Iya. Di satu sisi orang yang pergi ke dukun, dengar ya. Di satu sisi bukan, oke. Di satu sisi dengar ya. Di satu sisi dengar ya. Orang yang pergi ke dukun, misalnya ada barangnya hilang, oke? Dia minta, dengar dulu. Biar Anda paham. Dengar dulu, biar Anda paham ya. Ketika ada barang handphonenya hilang, oke? Lalu dia pergi ke dukun untuk minta bantuan dukun mencari handphone yang hilang, oke? Maka di situ dia membuat tandingan kepada Allah. Ada makhluk yang mengetahui hal gaib. Kalau Anda tanyakan ke dia, kalau Anda tanyakan ke orang yang pergi ke dukun, apakah ada yang serupa dengan Allah? Dia akan bilang tidak ada. Dia tetap mengimani kalau Allah itu yang Maha Tahu. Dia tetap mengimani itu. Nggak ada umat Muslim, dengar ya, nggak ada umat Muslim yang mengingkari kalau hanya Allah yang Maha Tahu. Itu nggak ada umat Muslim. Tapi dia melakukan pelanggaran. Saya bisa. Nggak ada satupun Bang umat Muslim yang mengatakan ada yang wajib, ada yang disembah selain Allah. Itu nggak ada umat Muslim satupun Bang. Nggak ada. Oke, boleh saya ngomong. Nah, lanjut. Oke, begini Mas. Tadi kan Mas memberikan contoh, ada orang kehilangan, kemudian mendatangi dukun, membuat tandingan kepada Allah. Ini konsekuensinya adalah murtad. Kemudian Mas meneruskan. Yang bilang murtad siapa? Nah? Yang bilang murtad siapa? Konsekuensi dari apa yang Mas ucapkan tadi ketika dia membuat tandingan, dia ada kekuasaan Allah. Ya ilaha illallah. Namanya membuat tandingan itu Mas syirik.
Iya Kemudian- sirik, terus sirik Kemudian- itu apa? Kemudian Mas melanjutkan dengan ucapan yang setelahnya, tetapi dia masih iman, masih muslim. Itu namanya kontradiksi, Mas. Bang. Antara satu pernyataan dengan Pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan. Pelan-pelan Bang ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan Bang ya. Pelan-pelan Bang ya. sekali Bang, Mas pelan, Ahmad Bang, pelan-pelan Bang. Pelan-pelan Bang. Pelan-pelan dalam Bang ya. waktu yang bersamaan itu namanya Pelan-pelan Bang ya. Pelan-pelan Bang ya. Pelan-pelan Bang ya. Ada Cacat umat logik. muslim. Bang, pelan-pelan Bang ya. Semua umat muslim itu meyakini hanya Allah yang Maha Tahu, hanya Allah yang Oke. tahu dengan hal gaib. Oke, itu semua umat muslim itu meyakini itu. Baik imannya berarti lemah, beriman, bertauhid. dengar dulu, baik imannya lemah, baik imannya menengah ataupun kuat, itu tetap meyakini itu semua umat muslim. Tapi ketika dia pergi ke dukun, ketika barangnya hilang, dia nanyain ke dukun tentang barangnya yang hilang, minta tolong carikan. Dia sedang melakukan tandingan. Artinya, Nah, muslim berarti dia muslim. dengar dulu, dengar dulu. Artinya, dia meyakini si dukun ini juga bisa mengetahui hal gaib, Ya. ya. Tapi izin dari dia, Allah, tanpa izin atau ada izin dari Allah? loh, kok ada izin dari Allah sih? Iya. Maksudnya si dukun itu tahu tanpa izin mutlak atau bagaimana, Mas? Gimana tuh? Coba aku mau tahu nih. Ada dukun yang seizin Allah itu kayak mana? Coba, kayak mana? Maksud abang itu tadi. Mas begini, Mas bilang ada dukun mengetahui perkara Nah. yang gaib kan itu. Iya. Ya, saya tanya tahunya itu mutlak atau bagaimana? Kok kesana larinya sih? Sekarang kok kesana larinya? Saya bilang semua umat muslim itu meyakini hanya Allah yang Maha Tahu. Hanya Allah yang tahu dengan hal gaib, ya. Oke, Bang. Oke. Ya, betul. Tapi itu iya. Tapi ada umat muslim yang pergi ke dukun, minta tolong dukun, cariin barangnya yang hilang. Dia, orang yang tadi ke dukun itu, dia sedang melakukan tandingan. Dia juga menganggap ada makhluk yang mengetahui hal gaib. Mas ini mengatakan seseorang muslim sekaligus musyrik dalam waktu yang bersamaan. Itu namanya kontradiksi, Mas. Dia melakukan pelanggaran, babangku. Orang yang nggak sholat, itu dia tetap yakin sholat itu wajib. Tapi dia Ya. melakukan pelanggaran, nggak sholat. Gimana sih ini? Dia Kan melakukan begitu dosa besar. Dia melakukan dosa besar, abangku. Mas, kalau melakukan pelanggaran tauhid itu sama dengan konsekuensinya itu adalah murtad. Ini Mas, Abang paham nggak sih, Bang? ini Mas. Tauhid itu cuma satu, Bang ya. Tauhid itu cuma satu ya. Ya, mau Oke, abang nggak bagi, mau abang nggak ikutin, Mas. bagi tauhid menjadi Mas. 3, mau abang nggak bagi tauhid menjadi berapapun, terserah abang. Yang penting tauhid Anda benar. Paham Ya nggak, sudah Bang? jangan dibagi karena memang itu bermasalah. Bermasalahnya itu di mana? Permasalahannya itu banyak sekali. Apa yang- Oke. Rubiah Apa yang Mas sampaikan tadi itu sudah bermasalah. sebentar. Rububiyah itu mengesahkan Allah, hanya Allah yang menciptakan dan memberi rezeki, mengatur kita, mengatur alam semesta. Itu salah nggak? Tidak salah, oke, tidak salah. Wajib nggak kita itu, Bang? Wajib nggak kita Oke, itu, Bang? benar. Wajib. Oke. Salahnya di mana? Saya jawab, saya jawab. Apalagi, Bang? Oke, begini. Tauhid rububiyah itu kan mengakui, meyakini pencipta, pemelihara, pemberi rezeki adalah Allah, kan begitu. Ini oke, benar. Salahnya di mana? Salahnya itu mengkhususkan pencipta, Kok mengkhususkan? pemberi rezeki rububiyah, nanti yang disembah uluhiyah. Itu yang salah. Salahnya di situ, Mas. Ini metode untuk menjelaskan ke orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya, Kan tadi udah metodenya dicontohin. itu salah. Kan tadi udah Metodenya itu dicontohin, salah. Abang. Kan tadi udah Karena- dicontohin, Abang. Bang, Rububiyah kan tadi sudah saya contohin. Kan Kan tadi begitu. sudah saya contohin, Bang. Ketika ada orang dia menyembelih sapi, buang ke laut, minta perlindungan kepada penghuni laut.
dia itu rusak di sisi uluhiyahnya, abangku. Kalau rusak rububiyahnya, dia tidak bertauhid lagi, Mas. Itu dia rububiyahnya nggak rusak karena dia tetap meyakini Allah pencipta. Dia tetap meyakini Allah yang mengatur rezeki. Dia tetap meyakini itu, berarti tetap sama meyakini dengan itu. orang kafir Quraisy, Mas. Berarti sama dengan Tapi orang di sisi uluhiyah, di sisi penyembahan kepada Allah, hanya Allah yang harus disembah itu. Dia tauhidnya kenanya itu di sama situ. Quraisy yang mereka juga mengakui perbuatan Allah, kan begitu, Mas. Bang, orang kafir Quraisy, orang musyrik itu, Quraisy itu, Bang. Salahnya itu di sisi uluhiyah dan asma wa sifatnya itu salah, Bang, dia, Bang. Nah, Kalau orang di sisi Muslim, kalau di sisi rububiyahnya itu, Bang, di sisi rububiyahnya dia tetap meyakini kalau Allah menciptakan dia itu, dia tetap meyakini itu. Abu Jahal itu nggak bodoh, benar Bang ya? Abu Jahal itu nggak bodoh, Bang. Abu Jahal itu nggak nganggap patung itu yang ciptain dia, nggak bodoh dia, Bang. Nggak mungkin dia menganggap patung yang ciptain dia, nggak mungkin. Dia tetap menganggap Allah yang menciptakan dia. Tapi dia salahnya, dia membuat tandingan. Dia meminta menyembah kepada Allah dan dia juga menyembah kepada patung, menyembah kepada berhala. Dia membuat tandingan kepada Allah, itu kenanya. berhala, kemudian menjadikan malaikat-malaikat sebagai arbab, Tuhan-Tuhan, itu berarti dia telah Mereka mengatakan mereka mengatakan kalau malaikat-malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Ya, rububiyah dan uluhiyah asma wa sifat itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya, Bang, ini hanya metode pembelajaran, metode belajar supaya kita tahu di mana kita salahnya. Kalau ketika orang pergi ke dukun itu kita bisa jelasin, Bang, abang salah ini, Bang. Kalau orang yang nyembelih ke laut, orang bikin sesajen kasih ke pohon itu kita bisa jelasin, Bang, ini abang salahnya di sini. Kalau gini bang, kalau ada orang menyembelih sapi buang ke laut, lalu abang bilang kayak gini, Anda tidak ke laut, lalu abang bilang kayak gini, Anda tidak, kalau dia bertauhid. Tapi ketika itu kita perlu menjelaskan, kalau metodenya sudah salah, Mas. Iya, kalau salah menurut abang, Bang. Kalau salah menurut abang, tadi kan udah saya bilang, mau abang nggak, tadi kan udah saya bilang, Bang, mau abang nggak bagi pun menjadi 3, itu nggak masalah, Bang, nggak apa-apa. Yang penting tauhid abang benar. Nggak usah dibagi pun jadi 3, nggak masalah. Jangan dibagi toh. Banyak orang yang nggak membagi tauhid menjadi 3, tapi tauhidnya benar. Itu nggak apa-apa. Nggak wajib membagi tauhid menjadi 3, itu siapa yang bilang wajib? Nggak wajib. Ya, saya paham. Tapi mengimani kontennya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kontennya itu wajib kita imani itu. Tapi pembagian tauhidnya menjadi 3 itu nggak wajib. Oke, sekarang mau abang nggak bagi, nggak usah dibagi pun nggak masalah. Yang penting benar tauhid abang. Ahmad kan bilang begini, pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu hanyalah metode untuk mengetahui yang masih muslim siapa yang masih sudah kafir, kan begitu. Sisi yang bilang kafir siapa sih? Yang bilang kafir siapa? Sisi salahnya di mana? Dia salahnya di mana? Bisa dijelasin? Kesalahannya tadi satu saya sudah sampaikan tadi kan, rububiyah itu kan pencipta, pemelihara, pemberi rezeki kan. Kemudian uluhiyah itu punya yang disembah. Itu kan Mas, pencipta, pemelihara, pemberi rezeki dikhususkan, Bang, rububiyah. ini metode belajar menjelaskan ke orang yang melakukan penyimpangan. Kalau abang tidak melakukan, kalau abang nggak melakukan penyimpangan itu, abang nggak perlu bagi. Sekarang gini, abang kan tidak melakukan penyimpangan itu, abang nggak perlu bagi. Kalau abang meyakini Allah sebagai pencipta, hanya Allah yang harus disembah, tidak ada makhluk yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Tauhid abang benar, abang nggak perlu bagi. Saya jelaskan. Abang nggak perlu bagi. Oke, jelaskan. Oke, begini Mas. Pembagian konsep tauhid menjadi 3, rububiyah itu pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, kemudian uluhiyah
adalah satu-satunya yang disembah adalah Allah. Salahnya di mana? Yang pertama, yaitu pengkhususan makna. Mengkhususkan makna pencipta, pemelihara, pemberi rezeki kepada rububiyah. Kemudian yang kedua, pengkhususan makna yang disembah adalah uluhiyah. Padahal rububiyah dengan uluhiyah itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Maksudnya apa? Ketika orang sudah meyakini pencipta, pemelihara, pemberi rezeki Allah, tentu saja dia juga meyakini bahwasanya yang satu-satunya disembah adalah Allah. Kan begitu, Mas? Maka jangan dipisah. Salah. Makanya saya kasih contoh ke abang tadi, ketika ada orang ketika ada orang menyembelih sapi, buang ke laut, meminta bantuan untuk perlindungan. Tunggu dulu. Meminta perlindungan kepada penghuni laut. Itu kenanya di mana? Nah, itu sudah diulang-ulang. Gini, saya tanya lagi. Enggak. Karena Anda nggak paham. Karena Anda nggak paham. Rububiyah itu disembah atau tidak? Kok disembah sih? Pencipta, pemelihara, pemberi rezeki itu disembah atau tidak? Yang menciptakan Wajib kita imani itu kok disembah? Ya, berarti kok disembah? ente tidak menyembah sang pencipta. Ente tidak menyembah sang pencipta. Kacau bang nih bang. Kacau bang. Abang kacau bang. Makanya itu Abang minum dulu bang. Abang kacau ini bang. Konsep 3 itu kacau berarti. Konsep 3 itu kacau. Kacau bang ini. Sebentar bang. Sebentar. Pelan-pelan bang ya. Pelan-pelan bang ya. Pelan-pelan bang itu ya. kan pencipta kan. Rububiyah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki. Apakah dia juga disembah atau tidak? Yang menciptakan alam semesta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhan. Allah pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, sekaligus dia yang disembah. Lagi yang disembah, Mas. Maka rububiyah itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Makanya tadi saya bilang, kalau tauhid Anda benar, Anda nggak perlu bagi. Anda nggak perlu bagi kalau tauhid Anda benar. Jangan dibagi, nggak perlu bagi. Iya. Makanya pembagian ini untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menyimpang. Saya contohkan tadi, ketika ada orang menyembelih, buang ke laut, minta perlindungan kepada penghuni laut, kita bisa jelasin kalau abang ini salah menyembelih kepada penghuni menyembelih sapi, buang ke laut, minta kepada penghuni laut perlindungan kepada penghuni laut, abang ini salah, nggak boleh. Karena tauhid abang rusak sisi di uluhiyahnya rusak. Kayak gitu. Nah, itu gunanya. Tapi kalau abang nggak melakukan itu, kalau tauhid abang benar, abang nggak perlu dijelasin itu. Abang nggak perlu bagi. Makanya Mas Ahmad itu yang ditanyakan Ustadz Ghazali tadi, yang dia itu salah dari segi rububiyah itu siapa? Apakah Nabi pernah menegur sahabat ketika melakukan sesuatu yang melanggar iman, kemudian dikatakan ente salah di dalam rububiyah atau ente salah di dalam... ada di zaman Nabi sahabat itu mereka nggak perlu dibagi itu karena mereka paham. Karena mereka paham itu bang. Makanya nggak ada pembagian di waktu itu, nggak ada paham itu, Mas dapat dari mana? Di dalam kitab Sahih Bukhari ini, dalam kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim nggak ada itu bang. Itu metode belajar abangku, sama kayak sunnah, haram, makruh, mubah. Itu dari mana bang dapat itu? Itu juga nggak ada di zaman Nabi. Itu nggak ada juga di kitab Sahih Bukhari bang, nggak ada juga itu. Dalam kitab-kitab tafsir itu tidak ada satupun keterangan. Abang sifat 20 itu juga nggak ada di zaman Nabi bang, nggak ada juga di Sahih Bukhari itu, di hadis hadis nggak ada juga itu. Gimana sih bang? Tolonglah cerita sedikit bang, cerita sedikit. Jadi bukan itu bang. Jadi bukan itu bang. Yang penting ini kontennya bang. kontennya ini benar apa tidak? Itu bang yang penting. Jadi rububiyah ini juga pembagiannya itu sudah tadi kan sudah saya sampaikan. Mau abang bagi itu terserah abang. Yang penting tauhid abang benar. Nggak wajib membagi tauhid menjadi tiga, itu nggak wajib. Tauhid itu cuma satu bang. Tauhid itu cuma satu ya.
Ini tidak konsisten di dalam berpendapat, tidak konsisten. Menetapkan sekaligus meniadakan. Menetapkan boleh sekaligus Astagfirullahalazim, ya Allah. apa yang disampaikan. Bang, tauhid itu cuma satu, Bang. Yang rancu. Kalau tauhid Tidak- abang benar, abang nggak perlu bagi banyak orang, Sekaligus Bang. meniadakan. Itu kan tidak konsisten Mas. di dalam Bang. berpegang kepada satu argumen kan begitu. Contoh Mas. contoh lagi, Bang, ya. Orang yang di Arab itu, Bang, yang lahir di Arab Saudi itu, dia nggak tahu nahu sorob, Bang, tapi dia bisa berbahasa Arab dengan benar. Yang penting dia bahasa Arabnya benar. Gitu, Bang. Saya ingin Yang penting benar itu aja. tadi Kenapa, tidak kenapa? bertemu. Saya izin dulu, Kenapa? Mas. Kenapa? Apanya, Bang? Izin turunkan. Oh iya, siap. Makasih, Bang, ya. Memang konsepnya itu tidak konsisten. Konsepnya itu tidak konsisten. Menetapkan sekaligus meniadakan. Boleh dibagi sekaligus tidak boleh dibagi. Itu namanya bagaimana itu? Boleh dibagi sekaligus tidak boleh dibagi. Ini kan itu namanya perkataan yang saling bertolak belakang. Menetapkan sekaligus meniadakan. Itu tidak mungkin terjadi hal yang seperti itu. Nah, itu namanya kontradiksi di dalam pernyataan. Seperti misalnya saya mengatakan Abu Syifa, misalnya Abu Syifa hidup sekaligus mati. Nah, itu kan tidak mungkin terjadi seperti itu. Ini boleh menetapkan tauhid itu dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sekaligus tidak boleh dibagi. Nah, itu namanya pernyataan yang saling bertolak belakang. Dan juga memang kalau alasannya itu adalah metode, itu juga metode yang keliru.